wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arinta, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya, kemarin sudah ada jadwal yaitu supervisi atau observasi di dalam kelas. Sebelum supervisi, kita bahas dulu tentang pra-observasi ya. Iya. Yang pertama, oh ya Bu, apakah Ibu Arinta sudah siap untuk pra-observasi? Insya Allah siap Pak. Terus nanti kira-kira apa yang akan disampaikan dalam pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran, kemudian pengembangannya, dan lain sebagainya. Yang akan saya sampaikan itu mengenai nilai-nilai dalam Pancasila. Jadi tujuan pembelajaran saya supaya anak-anak mengetahui bagaimana bentuk kegiatan sehari-hari dalam penerapan nilai-nilai pada Pancasila. Baik Bu ya. Jadi ada penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari. Okay. Ya. Untuk kompetensi mana yang nanti kira-kira akan dikembangkan lebih spesifik nantinya? Yang akan dikembangkan nanti lebih ke nilai yang diambil dalam dia menemukan kegiatan dalam kegiatan sehari-hari itu apa, terus dari itu dia bisa menyocokkan antara kegiatan itu dengan sila keberapa itu nilai pada sila Pancasila. Baik Bu ya. Kira-kira apa nanti indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah nanti setelah dilaksanakan? Indikator keberhasilannya terletak pada apa? Indikatornya siswa dapat mengetahui berbagai macam kegiatan dalam sehari-hari. Terus siswa dapat mengaitkan kegiatan itu dengan Pancasila atau sila pertama sampai sila kelima nanti. Baik Bu. Kira-kira kapan nanti pelaksanaan supervisi akan dilaksanakan? Supervisi akan dilaksanakan Kamis tanggal 9 Agustus. 9 Agustus. Yeah. Menggunakan metode apa nanti? Nanti akan menggunakan media demonstrasi karena anak-anak lebih cenderung ke media demonstrasi, lebih menangkap. Yeah. Jadi nanti kira-kira menggunakan metode demonstrasi ya. Apakah ada penggunaan alat peraga mungkin? Alat peraga kita menggunakan LCD dengan memutar video kegiatan yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Setelah pembelajaran, penilaian apa yang Bu Arinta nanti gunakan? Penilaian tertulis itu dengan tes formatif. Penilaian secara lisan itu tentang tanya jawab atau menyocokkan antara lambang dengan arti pada nilai-nilai pada Pancasila. Kapan itu akan dilaksanakan penilaian tertulis yang tes formatif dan tanya jawab? Apakah waktunya bersamaan atau berbeda? Kita akan melakukan tes formatif dan ketika kalau formatif setelah pembelajaran dimulai, ketika tes lisan kita di awal pada waktu apersepsi. Yeah. Jadi intinya nanti Bu Arinta melaksanakan pembelajaran menggunakan metode demonstrasi atau peragaan, kemudian menggunakan
penilaian atau evaluasi atau asesmen tes tertulis dan tes lisan. Tes tertulis berbentuk tes formatif, untuk tes lisan berbentuk tanya jawab. Untuk tes tertulis dilaksanakan setelah selesai pembelajaran. Kemudian tes lisan dilaksanakan berarti dalam proses pembelajaran. Baik Bu, kira-kira nanti waktunya dalam pembelajaran berapa menit? Dalam pembelajaran kita 45 menit Pak. 45 menit. Baik. Terima kasih Bu Arinta, cukup sekian. Semoga nanti observasinya sukses, berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun, dan bisa mengembangkan kompetensi diri maupun orang lain. Ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah. Siapa yang hari ini tidak masuk? Siapa? Safi, sakit. Terus Karisa. Terus siapa lagi? Siapa? Akbar. Akbar kenapa? Tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu, siapa yang rumahnya dekat dengan Akbar? Reva, tolong dikasih tahu supaya untuk berangkat sekolah jangan bermalas-malasan, ya. Untuk temanmu yang tidak masuk karena sakit, moga-moga temanmu cepat sembuh, bisa belajar lagi dengan kamu, ya. Yuk, kirim doa supaya sehat lagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas doanya. Semoga temanmu yang tidak masuk karena sakit bisa sekolah lagi, bisa belajar bareng lagi dengan kamu. Amin. Sekarang Bu Guru sebelum ke pembelajaran, Bu Guru punya tepuk, tapi tepuknya tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, dan tepuk malam. Kalau tepuk pagi, nanti tepuknya 1 kali, ya. Kalau tepuk siang, tepuknya dua kali. Kalau tepuk sore, tepuknya berapa kali? 3 kali. Nah, karena malam ada tepuk malam, malam itu tidak boleh tepuk. Yang kalau malam itu istirahat. Jadi tepuknya itu tidak bersuara. Ya, boleh seperti ini, boleh melewati. Yang penting tidak ada suaranya. Yuk, konsentrasi. Yuk. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, sekarang lebih cepat lagi. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Tadi siapa? Rizky. Rizky apa Diego? Rizky Rayo maju. Yuk, maju. Ya. Sekarang nyanyi Bebek Adu Tali. Bebek adu tali, ututi sabun mandi. Adu tali.
Pak mundur roti. Rizky. Rizky. Diparingi. Diparingi. Ya, masih tepuk tangan. Nah, ayo sekali lagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Tidak konsentrasi. Ya, sekali lagi maju. Balonku ada 5. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau terus, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Pegang yang erat biar tidak kabur. Sekarang es beringin dulu. Yo, es beringin dulu berdiri. Kamu sama Rizky. Mana? Rizky, kamu sama Rizky. Enggak apa-apa. Ayo, kamu sini. Ki, ayo gabung. Kamu ke sana. Ya wes, iku sapa jenenge manis karo Silvi. Ayo, Baim karo Rizky. Kono. Yo. Es beringinnya karena nanti kita belajar Pancasila. Di Pancasila di burung Garuda ada perisai. Perisainya jumlahnya ada berapa? Ada 5. Sila 1. Apa cah perisainya? Bintang sila 2. Rantai sila 3. Sila 4. Sila 5. Nah, yang hanya digunakan 5 jari tangan kanan. Ketika teman pasanganmu menunjukkan jarinya berapapun itu, langsung kalikan. Bilang misalkan di sini 3, di sini 2, 3 kali 2 6. Langsung bilang 3 kali 2 6. Ya, jelas? Ya, mulai es beringin kelas 6. Loh, 6 berapa kali berapa? Sekarang konsentrasi. Es beringin kelas 6. Purut 3 kali 1 3. Silvi. Iya. Diego 3 kali 1 berapa? 3. Sekali lagi. Es beringin kelas 6. Julia 5 kali 1 5. Rizky 3 kali 1 3. Iya, 3 1 2. Silakan duduk kembali. Itu ya. Ayo, sebelum kita mulai ke sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, kita bernyanyi dulu ya tentang perisai, terus tentang arti dalam sila itu ya. Sebelum kita masuk, kita ucapkan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang lagu perisainya. Sila 1, sila 2, sila 3, pohon beringin, sila 4, kepala benteng, sila 5, pagi dan
yaitu sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Nah, sekarang di sini, yuk kita mempelajari tentang sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, di sini ada sila pertama, gambarnya apa? Sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Nah, di situ juga ada burung Garuda. Burung Garuda itu sebagai apa sih, Cak? Lambang apa? Lambang negara. Nah, di situ ada 5 gambar, itu namanya perisai. Nah, di dalam 5 perisai tadi ada artinya sendiri-sendiri. Yang pertama, yang perisai bintang itu tentang agama. Yang kedua ada rantai tentang kemanusiaan. Yang perisai ketiga apa, Cak, gambarnya? Pohon beringin tentang persatuan dan kesatuan. Perisai keempat gambarnya apa? Kepala banteng tentang musyawarah. Yang kelima babi dan kapas. Sikap yang sesuai dengan sila pertama. Nah, ini ada apa, Cak? Saat beribadah, berdoa. Siapa yang di sini tidak pernah sholat? Ibadahmu sholat apa ngaji apa bernyanyi? Sholat. Nah, berdoa itu berdoanya mengaji, ya. Setelah sholat kita ngaji. Itu amalan atau contoh sikap yang sesuai dengan sila ke-1, ya. Contohnya ini ada berapa agama, Cak? Ada 5. Yang pertama ada Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Buddha dan Hindu. Ini menghormati teman yang berbeda agama. Kalau temanmu misalkan kamu bermain dengan temanmu, terus temanmu izin, ada yang hari Minggu aku mau ke gereja, bagaimana sikapmu? Nah, bagaimana cara menghormatinya? Ya, silakan biarkan temanmu itu mau beribadah, dikasih waktu, silakan. Yang ketiga, tidak boleh menjelek-jelekan agama lain. Ora oleh moyoi. Wong Buddha gudul, ndak boleh. Nggih, ndak boleh. Ya. Ono ibadah ono klenteng, wong ibadah gawa kerincingan, ndak boleh moyoi seperti itu. Karena apa? Adatnya berbeda. Ya, kalau agama Islam, kalau yang perempuan kan memandang teman yang berbeda agama lain. Kalau menolong teman itu jangan memandang ala ke Kristen ora tak tolong ala ke wong Cina gak tak tolong. Siapapun itu harus ditolong, ya. Nih, memberikan kesempatan pada teman yang sedang beribadah.
Kalau kamu berkunjung ke temanmu, misalkan ngajak main, misalkan Reva ngampiri Sakila. Sakila lagi sholat, ojo gemboran, Sakila ndak boleh, ya, ditunggu sebentar. Biarkan temanmu itu beribadah, ya, memberi kesempatan kepada teman yang sedang beribadah. Lanjutnya, mengucapkan selamat kepada teman yang merayakan hari besar. Ya. Boleh. Tuh. Ini yang sila kedua. Apa tentang apa, Cah? Kemanusiaan. Satu, menolong teman yang sedang kesulitan. Temanmu mau mengerjakan tugas, tidak punya ballpoint. Bagaimana sikap kamu? Meminjami. Teman kamu jatuh dari sepeda, bagaimana sikap kamu? Menolong, ya. Itu sila kedua. Menghibur teman yang sedih. Temanmu lagi murung, kamu tanya, kamu kenapa? Aku tidak bawa uang saku, misalkan. Ya tak kei dari Reva. Hari ini ya Pak. Lu kok mah? Berarti dia tidak mempunyai kemanusiaan. Lalu saling berbagi, membantu. Tidak semena-mena dengan kakak atau adik. Tidak boleh. Aku paling cilik kudune ya dituruti, tidak boleh. Aku paling gede, kelas 6 kok. Berarti adik kelasku harus ikut aku semua. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya kamu semena-mena. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini contohnya siapa ini? Kudune nganut aku. Itu tak jotos ke. Nah, itu. Boleh seperti itu ya. Nomor 4, peduli terhadap orang lain. Peduli terhadap orang lain. Kalau ada temanmu yang tidak jajan, tidak punya uang, kok kamu jajan kanan kiri bawah semua, bagi dengan temanmu, kasih temanmu sedikit, ya. Walaupun satu saja dikasih, kamu mau, ya, ditawari. Sekarang sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Hidup rukun dengan semua orang. Rukun di rumah, orang tukaran karo bapak ibu, kakak adik ndak. Kalau sama tetangga, di masyarakat, ojo icim-iciman karo tanggane. Ya, saling membantu. Tanggane punya hajat, kamu noto kursi bantu. Okay. Sama teman juga seperti itu, dibantu temannya. Itu sila ketiga. Yang kedua, cinta tanah air. Cinta tanah air. Kamu ikut upacara memperingati hari besar, itu cinta tanah air. Memakai produk dalam negeri, itu termasuk sila ketiga. Mencintai barang dalam negeri. Nah ini. Apa Cah? Bacanya Cah? Cinta produk Indonesia. Nah, negerimu mana? Indonesia. Makanya kamu harus mencintai produk Indonesia. Yang keempat, tidak membeda-bedakan suku, agama, budaya. Tidak boleh membeda-bedakan. Semua harus bersatu, rukun. Ini gandengan, rukun.
menjaga persatuan dan kesatuan. Nah itu gandengan. Ojo awas-awasan, tetapi gandengan. Nomor 6, melaksanakan upacara bendera. Termasuk sila keberapa? Sila ke-3. Di sini ada contoh sila ketiga, sila kedua, dan sila pertama. Yang sila ke-1 atau sila pertama itu menunjukkan bagaimana Cak? Pergi kemana? Masjid? Tempat ibadah. Yang sila kedua itu contoh gambar apa? Menghibur teman yang lagi sedih. Yang sila ketiga gambarnya tentang apa itu? Upacara. Terima kasih. Sekarang saya beri pertanyaan. Tadi kamu mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sekarang Bu Guru bilang, mengikuti upacara termasuk sila ke, membantu teman yang jatuh dari sepeda, sila 2, menunggu teman yang sedang sholat, 1. Ya. Sekarang memberi uang kepada pengemis, sila kedua. Bergotong royong membersihkan kelas, 3. Beribadah atau berdoa, 1. Siapa yang mau tanya tentang nilai-nilai atau perilaku yang jadi pada sila atau sila 1, 2, 3, 4, 5? Sudah? Sekarang dikerjakan. Silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuknya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, sekarang kita mengulas lagi. Tadi Bu Guru mengajar atau mengarahkan pada kamu tentang pelajaran apa? PKN. Pelajari tentang apa? Pancasila. Tentang apa di situ ada Pancasila, ada apanya? Nilai-nilai pada Pancasila. Dari sila berapa sampai berapa? 1 sampai 5. Coba disebutkan sila
ke-1 perisainya apa? Sila kedua perisainya apa? Rangkai. Sila ketiga perisainya apa? Sila keempat, sila kelima. Di situ tentang mempelajari kalau sila pertama tentang apa sah? Nilai pada agama. Yang sila kedua kemanusiaan. Sila ketiga tentang persatuan. Sila keempat tentang musyawarah. Sila kelima tentang keadilan. Ya, di sini dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima, tolong kalau di rumah, di sekolahan atau di masyarakat itu diterapkan. Sanggup apa tidak? Sanggup. Kalau ada teman yang jatuh tadi bagaimana? Ditolong. Ada teman yang sedih bagaimana? Dihibur. Kalau ada upacara bagaimana? Mengikuti dengan tertib. Kalau membeli sesuatu, milih yang mana? Cinta produk Indonesia, beli buatan dalam negeri, ya. Kalau ada temannya yang sedang beribadah, dikasih waktu. Siapa yang kurang jelas? Sudah semua? Sudah, tolong diterapkan dimanapun berada. Siap? Siap. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi ini, Bu Arinta. Sebelumnya Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, Bu Arinta. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin, Bu? Alhamdulillah Pak, perasaan saya sudah lega, sudah puas karena proses perjalanan pembelajarannya berjalan dengan lancar dan baik. Menurut jenengan, Bu Arinta, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang direncanakan Bu Arinta sebelumnya? Ya, alhamdulillah, menurut saya sih sudah sesuai apa yang sudah saya rencanakan Pak. Terus apa yang sudah Bu Arinta membuat atau merasa puas dan merasa tidak puas? Ada yang kurang, ada mungkin yang perlu ditambah, atau ada yang sudah sesuai, itu apa, Bu? Untuk yang proses pembelajarannya saya merasa puas, ya sebagian besar murid sudah menunjukkan sudah sesuai dengan tujuan yang saya inginkan. Dia mampu berpartisipasi dan aktif untuk kegiatan diskusinya, kerja kelompoknya, menurut kepercayaan dirinya sendiri. Yang membuat saya tidak puas ada beberapa kelompok yang tidak menunjukkan keaktifannya dalam berdiskusi kelompok. Ada yang bicara sendiri, ada yang usil dengan temannya, namanya anak ya punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ya cuman itu saja Pak. Oh ya, Bu. Kemudian dari pengalaman Bu Arinta, bagaimana ketercapaian kompetensi dari pembelajaran tersebut? Ketercapaian siswa sebagian besar sudah tercapai, meskipun ada beberapa
anak yang belum mencapai kompetensi yang saya ujikan, itu mungkin disebabkan karena saya yang belum memahami atau anak kurang adanya respon ketika pembelajaran dimulai gitu. Baik, jadi ada ketercapaian kompetensi meskipun ada beberapa mungkin yang masih perlu istilahnya remedi buat. Oke, Pak. Kemudian apa yang menjadi kesulitan siswa dalam proses pembelajaran kemarin? Kesulitan siswa tadi saat pembelajaran itu membutuhkan alat peraga yang bisa menguatkan mereka atau siswa untuk memahami akan materi yang saya sampaikan. Tapi kalau di KMP atau pembelajarannya mereka senangnya itu demonstrasi langsung mencoba gitu, Pak. Baik, itu dari kesulitan anak Bu ya. Yeah. Itu mungkin kesulitan masih kurang percaya dirinya dan lain sebagainya. Yeah. Terus bagaimana dengan kesulitan Bu Arinta sendiri? Saya kesulitannya itu ketika saya membuat RPP itu memenuhi kebutuhan siswa dan karakter siswa kan memang berbeda, sehingga apa yang mereka dapat dalam pembelajaran yang mereka inginkan juga berbeda-beda. Untuk kurang menyediakan alat peraga dan untuk berdemonstrasi atau melakukan yang sesungguhnya siswa itu biar respon ke pembelajarannya mungkin saya kurangnya di demonstrasi itu, Pak. Ya. Kira-kira apa yang akan Ibu Arinta lakukan untuk menjadikan alternatif untuk mengatasi kesulitan tersebut? Ya, saya akan menambahkan untuk pembelajaran di bidang demonstrasi, mungkin anak disuruh melakukan kerjaan itu dengan sesungguhnya maju atau bagaimana supaya anak itu melakukan dengan benar-benar gitu, tidak hanya bayangannya saja. Kemudian Bu Arinta, setelah pembelajaran tersebut, kemudian kita tahu kesulitan dan kita tahu istilahnya kompetensi yang sudah dicapai maupun yang belum. Kira-kira hal apa yang didapatkan dari kegiatan hari ini Bu ya? Kita coaching seperti ini, hal apa yang kita dapatkan? Saya mendapatkan banyak hal, Pak. Di antaranya saya dapat mengetahui tentang beberapa macam siswa, mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru untuk melayani siswa dalam pembelajaran, mereka mampu belajar dengan baik atau tidak, mereka nyaman atau tidak. Selain itu, bisa dengan mengetahui kekurangan dan kelebihan proses dalam pembelajaran saya yang saya terapkan di kelas. Baik Bu, jadi sudah mengetahui kekurangan kita, kekurangan siswa dan lain sebagainya. Perlu kedepannya kita nanti memberikan yang terbaik bagi siswa. Yeah. Kemudian untuk Bu Arinta, apa yang kita lakukan setelah kegiatan ini? Mungkin punya rencana apa yang dilakukan? Mungkin nanti saya akan melakukan untuk persiapan lagi dalam melakukan pembelajaran tentang bagaimana saya membuat RPP khususnya untuk kebutuhan belajar siswa, supaya siswa itu tertarik, berminat untuk mengikuti pembelajaran. Mungkin nanti disebut dengan RPP berdiferensiasi itu, Pak. Baik, jadi
tindak lanjutnya nanti adalah lebih kita belajar lagi tentang RPP, kemudian mendemonstrasikan atau melaksanakan pembelajaran yang lebih baik atau sesuai dengan minat siswa, kemudian sesuai dengan kebutuhan siswa dan lain sebagainya. Baik Bu Arinta, saya rasa sudah cukup. Semoga apa yang Bu Arinta rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar, sukses, baik, dan yang terpenting adalah semua yang kita lakukan untuk masa depan anak-anak kita. Iya, Pak. Terima kasih banyak Bu Arinta atas waktu dan kesempatan hari ini yang diberikan hari ini. Semoga kita semua bisa diberi kesehatan, kelancaran dalam melakukan yang terbaik buat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi